Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Luigi Campideli, NPM 2019-23057, mahasiswa Stikes Panterapi, Yogyakarta, tingkat 2. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan, yaitu pendidikan kesehatan HIV pada remaja. Di sini saya sudah mengeksplorasi perasaan saya sedikit gugup sebelum melakukan pendidikan kesehatan ini, tetapi saya sudah siap untuk melakukan tindakan pendidikan kesehatan ini karena saya sudah membaca materi. Sebelum saya melakukan tindakan, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, baik. Selamat pagi adik-adik. Ya, selamat pagi, brother. Oh ya, bagaimana keadaannya hari ini, Dek? Kelihatannya semangat Puji sekali. Tuhan, baik, brother. Oh ya, baik ya. Baik. Sebelumnya, ini saya perkenalkan diri dulu ya. Uh, Nama saya Luigi Campideli. Di sini saya mahasiswa Stikes Panterapi, Yogyakarta. Saya semester 4 dari jurusan keperawatan. Mungkin dari adik-adik nanti ke depannya ada yang pengen jadi perawat seperti kakak. Di sini kakak akan menyampaikan materi tentang HIV/AIDS pada remaja. Sebelumnya mungkin biar lebih akrab itu kakak kita panggil ini aja ya. Saya panggil adik-adik aja ya. Jadi kalian bisa Baik, manggil gak saya. apa-apa, brother. Baik, adik-adik, nanti untuk untuk pendidikan kesehatan HIV/AIDS pada remaja ini mungkin nanti kita akan membahas ini selama 20 menit, paling lama 30 menit sampai nanti untuk tempatnya di sini. Sebelumnya sebelum saya melakukan pendidikan kesehatan ini mungkin ada nggak nih yang dari adik-adik ingin tanyakan kepada kakak? Saat ini belum ada, Kak. Oh iya, belum ada ya. Baik, kalau tidak ada, kakak langsung ke pendidikannya ya. Sebelum kakak menyampaikan materi, kakak mau lakukan tes lisan ini dulu sama adik-adik. Nggak susah kok, nggak usah belajar, santai aja. Sini kakak akan melakukan pertanyaan nih. Nanti adik-adik bisa angkat tangan dan menjawab. Uh, Sebelumnya adik-adik udah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan HIV/AIDS itu? Ayo coba. Sepengetahuan saya ya, Kak ya. Oh ya, ini dengan adik siapa ini? Saya Saldi, brother. Oh ya, adik Saldi ya. Ya, Adik Saldi saya jelas. Saldi. Umur saya 16 tahun. Saya Ya, dari SMA Negeri 1 Jogja. Saya ya. ingin menjawab, setahu saya itu kalau HIV itu penyakit
yang menular seperti itu. Oh iya, Penyakit menular seksual seperti itu. baik. Benar ya, Dek. Mungkin nanti saya akan memperjelas jawaban Adek. Sudah benar sekali. Selanjutnya, Kakak ingin bertanya, bagaimana sih cara penularan penyakit HIV ini? Ayo, siapa yang mau Yang menjawab? saya tahu, Oh ya, Adik Sandi lagi ya? Ayo jawab. ya saya lagi Kak, menjawab. Yang saya tahu itu bisa menular lewat hubungan seksual seperti itu atau hubungan badan seperti itu. Oh ya, benar ya, Adik. 100 buat Adik Saldi yang sudah berani menjawab. Baik, benar ya yang dikatakan Adik Saldi itu sudah benar. Eh, bahwa HIV/AIDS itu adalah bisa dikatakan penyakit yang menular. Nah, di sini kakak akan menjelaskan HIV/AIDS itu sendiri. Sebelumnya kakak ingin men-sharekan tentang materi tentang HIV ini di sini. Sebelumnya apakah sudah terlihat? Masih proses Kak, belum Oh ya, belum terlihat, ya. masih loading. Oke, tunggu ya, Dek. Sudah terlihat Kak. Ya. Oke. Eh, baik. Yang pertama, sini kita sudah melihat ini ada gambar seorang perawat. Pertama kita akan masuk ke HIV/AIDS itu sendiri karena kita kenali dulu HIV/AIDS itu. Eh, ya, yang pertama itu ada definisi HIV/AIDS. HIV. Nah, HIV ini biasanya itu biasa yang disebut dengan HIV itu adalah human immunodeficiency virus, disingkat dengan HIV. Virus-virus ini sejenis ini dapat menyerang sel darah putih, yang dimana sel darah putih ini itu untuk membantu proses kekebalan tubuh kita. Dan mana virus HIV ini datang itu untuk menghancurkan atau melemahkan sistem kekebalan tubuh ini sendiri dan merusak fungsinya, sehingga fungsi tubuh kita itu melemah dan kemampuan tubuh kita itu tidak mampu untuk melawan infeksi penyakit ini. Selanjutnya selanjutnya ada AIDS. Nah, apa sih yang dimaksud dengan AIDS? Uh, Accurate Immunodification Syndrome ini adalah berbagai kumpulan dari gejala-gejala HIV/AIDS ini tersendiri, yang dimana tadi kan sudah dijelaskan bahwa HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, setelah sistem kekebalan tubuh ini diserang, kan otomatis jadi tubuh kita itu tidak bisa lagi melawan nih penyakit-penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Selanjutnya dari virus itu akan menyebabkan gejala-gejala yang disebut dengan AIDS. AIDS ini merupakan tahapan peningkatan dari perkembangan infeksi virus HIV itu sendiri. Selanjutnya ini ada cara penularannya. Yang pertama, cara penularan HIV/AIDS ini yang pertama itu melalui hubungan seksual. Nah, hubungan seksual yang dimaksud ini bukan bukan hanya berhubungan badan ya, yang dimaksud sini berhubungan seksual dengan seperti gonta-ganti pasangan begitu.
Nah, yang selanjutnya itu bisa dengan transfusi darah atau produk darah yang sudah tercemar virus HIV/AIDS. Eh, Produk darah yang sudah tercemar virus HIV/AIDS ini yaitu mungkin dari darah yang sudah terinfeksi virus terus ditransfusikan ke dalam tubuh kita begitu. Jadi sistem jadi virus ini menyebar melalui darah. Selanjutnya itu ada jarum suntik, silet, pisau, pencukur jenggot. Mengapa itu? Karena tadi sudah dikatakan transfusi darah, bahwa virus itu menyebar dari darah. Mungkin dari jarum suntik, silet, pisau, dan pencukur jenggot itu terkena cairan dari darah itu dan menyebabkan tidak steril gitu. Selanjutnya melalui transplantasi organ mengidap HIV/AIDS. Uh, ini seperti kayak orang yang donor ginjal begitu. Tapi itu tidak yang mendonorkan itu mengidap penyakit HIV/AIDS. Itu dapat ditularkan melalui itu. Yang selanjutnya ini adalah penularan dari ibu ke anak. Nah, penularan dari ibu ke anak ini penularannya itu secara vertikal yang dimana penularan dari ibu ke anak ini melalui ASI begitu. Selanjutnya ini ada tanda dan gejala. Pada tanda dan gejala pada fase awal infeksi virus HIV ini mungkin tidak akan ditemukan gejala-gejala atau tanda-tanda yang signifikan begitu, yang terlalu parah. Jadi virus ini menyerang secara perlahan. Mungkin biasanya ini seperti sakit tenggorokan, demam, seperti pusing begitu. Dan mungkin bisa dibilang gejalanya mungkin sama seperti gejala flu begitu. Selanjutnya ada fase lanjut. Nah, pada fase lanjut ini penderita atau yang mengidap penyakit HIV/AIDS ini tetap mengalami gejala selama 8 sampai 9 tahun atau lebih. Tetapi seiring dengan perkembangan virus dan pengasuran sel-sel yang disebabkan oleh virus ini, penderita HIV/AIDS mulai memperlihatkan gejala-gejala kronis. Ini seperti pembesaran kelenjar getah bening. Ini biasa disebut dengan gejala yang khas begitu dari HIV/AIDS ini. Bisa diare, berat badan menurun, demam, batuk, dan pernafasan itu menjadi pendek gitu, sering sesak nafas. Selanjutnya ini ada fase akhir. Nah, pada fase akhir ini dari pengidap HIV itu akan terjadi sekitar 10 tahun atau setelah 10 tahun setelah terinfeksi virus HIV ini sendiri. Jadi pada fase akhir ini dari gejala yang ringan, dari sedang itu pada fase akhir ini menjadi lebih besar karena gejala-gejala yang timbul ini akan semakin berkembang begitu karena adanya penyakit HIV/AIDS ini. Selanjutnya, nah ada beberapa tindakan perilaku yang sangat berisiko tinggi untuk terkena penyakit HIV/AIDS ini. Pada remaja itu biasa terkena HIV/AIDS, penularan HIV/AIDS ini pada usia 15 tahun ya Dek. Ini sampai usia dewasa yaitu 49 tahun. Di mana kemungkinan penularan terjadi pada usia remaja gitu. Ini pada remaja mungkin melalui hubungan seksual atau seks bebas gitu, melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik,
penggunaan jarum suntik yang bergantian gitu. Dan penularan dari ibu ke anak atau parenteral. Uh, dari sini penularan ini mungkin yang adik-adik kurang paham itu melalui jarum suntik. Nah, kenapa sih bisa penularan dari jarum suntik? Uh, dari kalangan anak remaja itu kan lebih rentan ya karena masih labil. Tuh anak-anak remaja itu mungkin bisa menggunakan narkoba. Nah, narkoba kan ada yang digunakan melalui suntikan. Nah, suntikan itu tidak steril dan digunakan untuk melakukan suntikan narkoba itu. Jadi virus itu dapat menular melalui jarum suntik itu atau jarum suntik yang digunakan secara bergantian atau tidak steril. Nah, tadi kan kita sudah tahu cara bagaimana penularannya. Sekarang ini ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk menghindari HIV/AIDS ini. Yang pertama itu kita bisa mempertebal iman, kita rajin untuk yang beragama Muslim mungkin bisa rajin sholat gitu, bisa bergabung di kelompok-kelompok remaja masjid begitu, bisa juga bisa juga yang Kristen atau Katolik begitu, bisa sering ikut kegiatan yang ada di gereja atau sebagainya begitu. Yang selanjutnya sini ada hindari pemakaian pisau cukur, gunting kuku atau sikat gigi secara bersamaan. Nah, ini biasa yang nggak bisa kita hindari ini. Yang pertama itu penggunaan pisau cukur, terutama pada adik-adik yang laki-laki ini. Kalau bisa, kakak sarankan kalau misalnya adik-adik ingin pergi ke tempat cukur atau ingin cukur gitu, pastikan bahwa pisau cukur yang digunakan oleh tukang cukur itu diganti saat sebelum adik melakukan cukur itu. Selanjutnya ini sikat gigi bersamaan secara bergantian dengan orang lain. Nah, usahakan untuk adik-adik atau teman-teman adik, usahakan untuk sikat gigi itu usahakan untuk punya sendiri begitu. Jadi tidak bergantian. Selanjutnya ada hindari hubungan seksual di luar nikah dan hubungan hanya dengan satu pasangan. Nah, untuk hubungan seksual di luar nikah ini mungkin ini yang berdampak lebih berat pada adik-adik, khususnya adik-adik yang remaja, karena masih banyak kemungkinan masih banyak dari adik-adik yang sering mendengar bahwa tentang seks bebas gitu. Nah, dari hubungan seks bebas tersebut akan menimbulkan penularan HIV/AIDS ini sendiri. Jadi usahakan memang untuk hubungan seks ini bisa dilakukan saat setelah menikah dan dilakukan hanya dengan satu pasangan saja dan tidak bergantian begitu. Selanjutnya hindari penggunaan jarum suntik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa jarum suntik yang bergantian tersebut pada orang khususnya remaja yang menggunakan narkoba itu akan menyebabkan penularan HIV/AIDS ini sendiri. Selanjutnya jauhi narkoba, karena pada orang yang sudah mengenal narkoba ini apa saja dilakukan untuk memenuhi hasratnya untuk memakai narkoba ini sendiri. Dia tidak peduli bahwa barang yang dipakai itu atau jarum suntik yang dipakai itu steril atau tidak, yang penting hasratnya itu terpuaskan begitu. Baik, sudah selesai untuk penyampaian materi HIV/AIDS ini. Nah,
dari adik-adik setelah saya menjelaskan eh, panjang lebar tentang HIV/AIDS ini, ter- eh, kelihatan dari muka adik-adik sangat serius ya, memperhatikan. Eh, Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik pada saya terkait tentang HIV/AIDS ini. Saya ada pertanyaan, Kak. Ya, baik. Dengan adik siapa ini? Adik Saldi ya? Ya, benar. Iya. Jadi saya ingin bertanya, ini kan HIV ini kayaknya ngeri banget gitu, apa penyakit yang ditakutkan. Amit-amit kalau seandainya kita terkena atau terinfeksi HIV, kira-kira ada obatnya nggak, Bruder? Atau Kak, ada obatnya nggak? Jadi kita masih bisa sembuh nggak? Oh ya, baik ya. Bagus sekali pertanyaan dari adik Saldi. Nah, kalau untuk obat HIV ini sendiri sudah ada, tetapi obat ini sendiri eh, ini tidak dapat mengobati secara penuh begitu untuk pengobatan HIV. Jadi ini dapat menekan replikasi virus HIV ini sendiri. Jadi untuk obat ini sendiri itu disebut dengan ARV begitu. Uh, atau juga biasa uh, disebut dengan ART atau antiretroviral terapi begitu. Kalau untuk pengobatannya ini dilakukan secara seumur hidup begitu deh. Jadi obat ini kan karena tidak dapat mengobati atau menyembuhkan secara total penyakit HIV ini fungsinya hanya untuk menekan perkembangan virus itu sendiri. Jadi begitu. Apakah sudah jelas, Adik Saldi? Sudah jelas sekali, Kak. Terima kasih banyak atas Ya, jawabannya. baik. Eh, apakah ada pertanyaan lagi dari adik-adik? Sudah cukup, Kak. Oh iya, Bisa dipahami baik. semua. Jika tidak ada pertanyaan dari adik-adik, mungkin sekarang kakak yang ingin bertanya ini sama adik. Eh, Tadi kan kakak sudah jelaskan eh, tentang HIV/AIDS itu. Nah, coba jelasin lagi apa sih yang dimaksud dengan HIV, dan apa juga yang dimaksud dengan AIDS begitu. Kalau HIV, saya ingin jawab ya, Kak. Oh iya, baik, Adik Saldi jawab. Baik, kalau untuk HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, menyerang sel darah putih seperti itu. Jadi HIV ini masih virusnya, dan untuk apa? Sehingga tuh kalau kalau kita udah diserang oleh virus ini tuh melemahkan kemampuan tubuh kita tuh dalam melawan penyakit infeksi seperti itu. Dan untuk AIDS sendiri itu singkatan dari acquired immunodeficiency, apa ya tadi S-nya itu, sindrom ya, seperti itu. Jadi Ya, kayak benar, Adik. itu gejala-gejala penyakitnya yang timbul karena sistem kekebalan tubuh kita tadi itu yang menurun. Jadi S ini adalah gejala yang timbul karena kekebalan tubuh menurun. Lalu S juga ada tahapan peningkatan dan perkembangan dari akibat virus HIV ini. Setahu saya itu, Kak. Ya, 100 benar sekali Adik Saldi. Eh, Benar ya, dari yang dikatakan Adik Saldi tadi, HIV ini adalah virus yang menyerang sel darah putih, dan sel darah putih tersebut itu adalah untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh kita. Dan AIDS itu adalah gejala-gejala yang ditimbulkan dari virus HIV ini sendiri. Selanjutnya, saya akan beri satu lagi pertanyaan ke adik-adik. Tadi kan sudah pengertiannya. Nah, sekarang bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS tersebut? Ayo, siapa yang mau menjawab lagi? Saya, Kak, Oh ingin iya, jawab. oh adik Sadi lagi ya. Ya, Jadi, saya ingin menjawab. Mohon maaf kalau salah. Yang saya tahu tadi,
cara penularan HIV ini yang pertama bisa melalui hubungan seksual, terutama hubungan seksual yang gonta-ganti pasangan, jadi lebih dari satu orang seperti itu, Kak. Lalu bisa juga lewat darah, orang yang donor darah itu juga bisa menyebabkan penularan HIV. Lalu bisa lewat jarum suntik atau sliet pisau atau pencukur kumis atau jenggot seperti itu. Dan bisa juga lewat ASI atau dari ibu ke anak. Itu yang saya ingat, Kak. Oh ya, baik, 100 buat Adik Saldi. Nanti kalau itu bisa hubungi saya ya, nanti saya kasih hadiah karena adik dari tadi menjawab pertanyaan dengan benar. Baik, terima kasih, Kak. Ya, baik, benar sekali yang disampaikan oleh adik Saldi tadi. HIV ini bisa ditularkan melalui berbagai cara, yaitu dengan tukaran cairan gitu, bisa dengan berhubungan seks, melalui jarum suntik atau pisau cukur, dan bisa juga disebarkan melalui ibu yang sedang menyusui, yaitu melalui ASI. Selanjutnya, kakak harapkan setelah apa yang kakak sampaikan nanti ini, adik-adik menjadi paham dan adik-adik menjadi mengerti tentang bahaya HIV ini, dan jangan sekali-sekali mencoba hal-hal yang dapat menyebabkan HIV ini sendiri, seperti yang adik Saldi tadi sebutkan. Baik teman-teman, apakah sampai di sini kalian semakin paham atau semakin mengerti tentang HIV ini? Semakin mengerti, Kak. Sudah paham juga apa pengertiannya, cara penularannya, sehingga kami menjadi kenal dan pemahaman kami lebih jauh daripada sebelumnya. Oh ya, baik. Kakak juga melihat dari tes lisan dari yang pertama tadi, adik-adik yang tidak mengetahui apa itu HIV, bagaimana cara penularannya, sekarang menjadi lebih luas ya wawasannya tentang HIV ini. Kakak harap kedepannya dari adik-adik, karena adik-adik sudah mengerti tentang bagaimana HIV ini, sebisa mungkin dari adik-adik menghindari apa yang menyebabkan penularan HIV ini sendiri, terutama khususnya ini saya tekankan lagi pada remaja, hubungan seksual dan penggunaan narkoba. Jadi mari kita bersama-sama say no to drug, dijauhi narkoba, begitu. Kalau bisa jauhi narkoba, dekati saya aja. Baik, adik-adik, apakah ada pertanyaan lagi dari adik-adik semua sebelum saya akhiri? Nggak ada, Kak. Oh ya, tidak ada ya. Baik, jika tidak ada, untuk pendidikan kesehatan ini, apa yang kakak sampaikan mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Nanti bisa terapkan pada kehidupan adik-adik. Nanti mungkin jika adik-adik atau teman-teman ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang apa sih Mas HIV, bagaimana begitu, nanti adik-adik bisa menghubungi saya melalui nomor yang sudah saya berikan pada leaflet adik-adik. Nanti adik bisa hubungi, saya akan jawab kok pertanyaan dari adik-adik gitu. Baik, jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih banyak juga, Kak. Terima kasih. Sampai Oke, ketemu. sampai jumpa adik-adik.
Selamat pagi Bu, saya Ludi Kampideli, NPM 2019-23057. Sini saya sudah melakukan pendidikan kesehatan pada remaja. Untuk hasil yang saya dapatkan, sebelum saya melakukan